Sahabat dan teman-teman semuanya, apa kabar? Salam sehat dan salam bahagia. Kali ini, Journey Muslion Channel akan berpetualangan ke wilayah Timur Tengah. Kami akan membagikan beberapa informasi yang menarik terkait beberapa negara di Timur Tengah, yakni Qatar, Jordania, dan Palestina. Untuk video episode kali ini, Muslion Channel mau membagikan informasi terkait bandara terbaik di dunia tahun 2022, yakni Hamad International Airport Doha, Qatar. Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa jam lagi gelagar Piala Dunia 2022 FIFA akan dilangsungkan di Qatar. Dalam video ini, mungkin kami tidak dapat membagikan semua gambar dan informasi yang komprehensif terkait negara Qatar, Doha, maupun Bandara Hamad International Airport, maupun tempat-tempat pergelaran Piala Dunia Sepak Bola 2022. Namun, kami akan membagikan kepada sahabat dan teman-teman semuanya adalah bagian-bagian yang sempat kami rekam dan kami singgahi selama berada di Hamad International Airport. Namun, kami juga menyelipkan beberapa informasi terkait kemegahan Hamad International Airport Doha dan informasi seputar Piala Dunia 2022 di Qatar. Selamat menyaksikan. Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar, dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia pada tahun 2022. Pada hari Kamis, 16 Juni 2022. Penghargaan diberikan oleh perusahaan konsultan sekaligus pemeringkat penerbangan global asal Inggris, Skytrax. Saking bergengsinya, penghargaan ini pernah disebut sebagai piala Oscar-nya industri maskapai penerbangan. Berikut 10 bandara terbaik di dunia tahun 2022. Pertama, Bandara Internasional Doha, Hamad, Qatar. Kedua, Bandara Internasional Tokyo Haneda di Jepang. Ketiga, Bandara Internasional Changi, Singapura. Keempat, Bandara Internasional Tokyo Narita, Jepang. Kelima, Bandara Internasional Seoul Incheon, Korea Selatan. Keenam, Bandara Internasional Paris Charles de Gaulle, Paris. Ketujuh, Bandara Internasional Munich di Jerman. Delapan, Bandara Internasional Istanbul, Turki. 9, Bandara Internasional Zurich di Swiss. 10, Bandara Internasional Kansai di Jepang. Kita melihat tahun ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta belum masuk dalam jajaran bandara 10 terbaik di dunia. Tentunya kita berharap dan mendoakan agar Bandara Internasional Soekarno-Hatta suatu saat juga bisa menjadi bandara terbaik di dunia. Sahabat dan teman-teman semuanya, mungkin sebagian dari kita belum tahu banyak tentang Bandara Hamad International Airport yang dibuka pada tahun 2014. Oleh karena itu, berikut kami sajikan beberapa fakta tentang Bandara Internasional Hamad di Qatar yang mungkin menjadi referensi kita bersama. Dikutip dari situs resminya, Bandara Internasional Hamad menjadi pintu bagi sekitar 30 juta penumpang setiap tahunnya dan akan bertambah hingga 50 juta penumpang dalam waktu dekat. Bandara ini memiliki terminal penumpang seluas 600.000 meter persegi, membuat area tersebut menjadi bangunan terbesar di Qatar. Tidak hanya itu,
Bandara Internasional Hamad memiliki 2 landasan pacu. Landasan pacu barat bandara ini adalah yang terpanjang ke-8 di dunia, yakni membentang sepanjang 4.850 meter. Kondisi ini memungkinkan bandara melakukan aktivitas lepas landas dan mendarat hingga 100 kali setiap jamnya, atau 5 pesawat dalam setiap 3 menit. Luar biasa. Teman-teman dan sahabat, untuk estetika desain bandara berkonsep modern dan kontemporer. Desain yang diadopsi merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan lingkungan alam Qatar yang kaya. Bandara Internasional Hamad memiliki sejumlah bentuk melengkung dramatis yang mengingatkan kita pada gelombang laut dan bukit pasir. Bandara ini juga memiliki terminal khusus yang bentuknya menyerupai lengkungan layar dari perahu. Sementara masjid bandara ini berbentuk seperti setetes air dan menara kontrolnya memiliki bentuk seperti bulan sabit. Di Bandara Internasional Hamad terlihat jelas kental unsur seninya. Sementara lainnya mungkin hanya tersemat halus pada fitur bandara. Masuk ke dalam bandara, penumpang akan bertemu dengan karya seni yang berjudul Small Lie, karya seniman pop ternama asal New York, Kaos. Karya yang baru dipasang pada Maret 2018 ini melibatkan pembongkaran hampir seluruh dinding bandara. Di beberapa titik ada karya instalasi, upaya dari bandara untuk menghadirkan unsur seni. Setidaknya ada 20 instalasi seni permanen di Bandara Internasional Hamad. Bandara Internasional Hamad menyediakan pelayanan sekelas bintang 5. Kiranya tak mengherankan jika bandara yang dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia ini selama 2 tahun berturut-turut menghadirkan pelayanan bintang 5 bagi para penumpang. Bagi pencinta barang mewah, di sini juga bisa melakukan cuci mata. Di sini tersedia sejumlah toko-toko yang merek internasional hadir di sini, seperti Swarovski, Coach, Rolex, Burberry, Prada, Gucci, dan lainnya. Bahkan, area komunal bandara ini pun tersaji mewah dengan kursi berlapis krom dan kulit bergaya Italia. Jika waktu transit cukup lama, bandara ini bahkan menyediakan layanan pintu ke pintu secara gratis untuk mengurangi stres bagi para penumpang transit. Bandara Internasional Hamad juga memiliki fasilitas yang beragam, seperti gym, kolam renang sepanjang 25 meter, lapangan squash, serta layanan spa dan hidroterapi, serta layanan lainnya. Bagi penumpang kelas bisnis dan kelas 1 Qatar Airways, tersedia layanan yang berkualitas tinggi. Mereka bisa mampir ke Al Marjan Lounge yang luasnya mencapai 10.000 meter persegi untuk menampung 1.000 penumpang sekaligus. Restoran di sini juga memiliki ruangan privat yang disinggahi banyak artis dan keluarga-keluarga kerajaan yang tidak menggunakan penerbangan pribadi Emir Qatar. Ada pula ruangan beribadah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penghangat dan juga susu bagi ibu menyusui. Sementara para pemegang tiket kelas 1 Qatar Airways bisa mampir ke Al Safwa Lounge yang dirancang mirip Museum Seni Islam Doha, karya arsitek ternama IMP. Di lounge berkapasitas 530 orang ini, para penumpang bisa duduk nyaman di bilik-bilik yang dilengkapi kursi putar besar nan mewah,
Selain menyajikan menu makanan eksklusif, tersedia pula beberapa jenis anggur yang berkualitas untuk dinikmati. Di antara fasilitas mewah yang tersedia, spa yang dihadirkan langsung dari resort bintang 7 mungkin menjadi yang paling indah bagi para penumpang. Bandara Internasional Hamad juga merupakan bandara ramah lingkungan. Menurut Architectural Digest, semua air limbah dari bandara ini didaur ulang, kemudian digunakan untuk mengairi rumput-rumput di halaman sekitar gedung. Bangunan bandara juga dirancang agar suhu di dalam ruangan tetap dingin dengan cara yang hemat energi. Dinding terminal penumpang dilapisi dengan bahan reflektif surya dan langit-langit bandara diisolasi serta dirancang dengan naungan menggantung. Sahabat dan teman-teman semua, itulah sekilas tentang Bandara Internasional Hamad di Doha. Sahabat dan teman-teman semuanya, saat ini Qatar sedang bersiap menjadi tuan rumah putaran final ke-22 Piala Dunia FIFA yang berlangsung pada tanggal 20 November hingga 18 Desember 2022. Bagi sahabat, kami sajikan sekilas informasi terkait Piala Dunia yang diselenggarakan di Qatar. Piala Dunia FIFA 2022 akan menjadi putaran final ke-22 Piala Dunia. Turnamen sepak bola internasional 4 tahunan ini akan diikuti oleh tim nasional pria senior bagi anggota FIFA. Qatar untuk pertama kalinya menyelenggarakan turnamen ini dan menjadi Piala Dunia FIFA pertama yang pernah diadakan di Jazirah Arab. Piala Dunia FIFA 2022 ini juga akan menjadi Piala Dunia kedua yang diadakan sepenuhnya di Asia setelah Piala Dunia FIFA 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, turnamen ini akan menjadi yang terakhir yang melibatkan 32 tim pada periode selanjutnya, yakni pada Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara akan berlangsung dengan 48 tim atau 48 negara. Dari 32 tim nasional yang lolos kualifikasi untuk tampil di putaran final ini, 24 negara diantaranya pernah tampil pada edisi 2018. Qatar menjadi satu-satunya tim penampil perdana pada putaran final Piala Dunia FIFA 2022 ini, menjadikan mereka tim tuan rumah pertama dengan penampilan perdana sejak Italia pada tahun 1934. Putaran final Piala Dunia 2022 juga menjadi edisi Piala Dunia untuk pertama kalinya tanpa tim penampil perdana yang lolos lewat kualifikasi. Negara Wales menjadi salah satu tim yang kembali lolos ke Piala Dunia terlama setelah 64 tahun lamanya semenjak penampilan perdana mereka pada Piala Dunia FIFA 1958. Tidak hanya itu, Kanada juga kembali lolos ke putaran final Piala Dunia FIFA setelah 36 tahun lamanya semenjak penampilan perdana mereka pada edisi tahun 1986. Sementara itu, negara Belanda, Ekuador, Ghana, Kamerun, dan Amerika Serikat tampil kembali ke putaran final setelah absen 8 tahun semenjak penampilan terakhir mereka pada edisi 2014. Untuk yang kedua kalinya, tim unggulan Italia gagal lolos secara beruntun semenjak Piala Dunia edisi 2018. Ini bagi yang pencinta Italia harap tetap bersabar. Kegagalan ini
disebabkan karena takluk dari Makedonia Utara 1-0 pada kualifikasi putaran pertama zona konfederasi UEFA. Namun pada akhirnya Makedonia Utara kalah 0-2 atas Portugal dan Portugal pun lolos ke putaran kedua kualifikasi jalur C. Sama halnya dengan Italia, tim unggulan Chili juga gagal lolos ke Piala Dunia karena jumlah poin yang mereka peroleh kurang cukup berada di peringkat 4 besar klasemen kualifikasi dari 10 negara tim anggota zona konfederasi CONMEBOL. Sahabat dan teman-teman semuanya, pada Piala Dunia 2022 Qatar ini akan menggunakan 8 stadion megah bertaraf internasional. 8 stadion Piala Dunia 2022 tersebut tersebar di 5 kota besar di Qatar, yakni kota Lusail, kota Al-Khor, Doha, Al Rayyan, dan kota Al Wakrah. Kota Al Rayyan menjadi yang terbanyak menyumbang stadion untuk pesta sepak bola terbesar sejagat ini. Sementara kota Al-Khor dipilih menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia 2022. Kemudian kota Lusail akan menjadi tempat pertandingan final sekaligus penutup Piala Dunia 2022. Stadion Piala Dunia 2022 di Qatar akan berbeda dari yang lain. Teknologi yang digunakan semakin canggih, menyusul lokasi acara dengan hawa panas khas Timur Tengah. Salah satu teknologi yang dimiliki adalah stadion dengan atap yang bisa dibuka tutup dan memiliki pendingin udara. Dalam laporan Sport Bible, seluruh stadion Piala Dunia Qatar 2022 dilengkapi dengan pendingin di sekitar lapangan untuk mengusir udara panas. Sahabat dan teman-teman semua, begitulah sekilas informasi tentang Bandara Internasional Hamad dan juga tim-tim yang akan mengikuti Piala Dunia 2022 di Qatar. Mari kita sambut Piala Dunia 2022 dengan antusias. Mari kita jadikan sepak bola sebagai pemersatu dunia. Tidak ada yang merasa terkalahkan. Semua kita adalah pemenang sebagai manusia umat daripada Sang Pencipta untuk selalu bersatu, menjaga alam, menjaga bumi ini, menjaga persahabatan, menjaga marwah kompetisi. Semua itu adalah untuk persatuan warga dunia. Terima kasih.